Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Geo Abdur Perdana dengan NIM 2313-6009 akan mempresentasikan tentang ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari cara mengukur permukaan dan bawah tanah untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang ilmu ukur tanah. Yang pertama itu unsur yang diukur. Dalam pengukuran tanah, ada tiga unsur yang harus diukur, yaitu jarak antar dua titik, beda tinggi, dan sudut arah. Selanjutnya yang kedua, ada metode pengukuran. Ada dua metode pengukuran tanah, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung dilakukan dengan peralatan sederhana untuk jarak pendek hingga menengah. Sedangkan pengukuran tidak langsung dilakukan dengan cara triteralasi dan trigunalasi untuk jarak yang tidak dapat diakses secara langsung. Yang ketiga itu ada alat ukur. Salah satu alat ukur tanah yang digunakan adalah teodolit, yang berfungsi untuk mengukur sudut mendatar dan sudut tengah. Nah, yang keempat ada peran ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah memiliki peran penting dalam kartografi, perencanaan pembangunan, dan mitigasi bencana. Yang kelima ada kegunaan ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah digunakan untuk merepresentasikan bentuk bumi secara akurat, melakukan analisis spasial, dan pengendalian dan pengecekan posisi elemen bangunan. Selanjutnya ada prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip pengukuran merupakan dasar yang harus dikuasai sebelum melakukan pengukuran nilai variabel. Variabel adalah karakteristik kuantitas dari suatu fenomena. Prinsip pengukuran bisa berupa fenomena fisika, kimia, maupun biologi. Selanjutnya ada sistem referensi. Dalam pengukuran tanah, titik referensi atau titik kontrol dasar digunakan untuk menentukan posisi relatif dari titik-titik yang diukur. Titik referensi ini disebut juga dengan titik ekuipotensial yang bisa digunakan di permukaan pada level muka air normal laut atau MSL. Selanjutnya, proses pengukuran tanah. Proses pengukuran tanah merupakan bagian dari tahapan-tahapan pembuatan sertifikat hak atas tanah. Pengukuran tanah bisa dilakukan dengan langsung mengajukannya ke kantor pertanahan di wilayah setempat. Selanjutnya, dalam pengukuran ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu konservasi, trans, trans, transitivitas, dan iterasi unit. Perhitungan planimetris. Perhitungan planimetris adalah perhitungan yang melibatkan jarak, asimut sudut, satuan sudut, dan koordinat. Salah satu contoh perhitungan planimetris adalah perhitungan asimut antara dua titik A dan titik B, yang masing-masing memiliki koordinat perhitungan. Sebagai contoh, rumusnya QAB sama dengan Arstan gak kurung XB kurang XA atau YB kurang XA, yang dimana QAB adalah asimut garis AB, XB adalah absis titik B, XA adalah absis titik A, YB ordinat titik B, dan YA ordinat titik A. Pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Pengukuran jarak langsung dan tachymetry adalah dua cara untuk mengukur sudut jarak dengan perbedaan alat yang digunakan dan cara pengukurannya. Pertama, pengukuran jarak langsung. Menggunakan pengukur jarak langsung seperti pita ukur, langkah, atau alat ukur elektromagnetik. Pengukuran jarak langsung dapat dilakukan pada bidang datar, miring, dan atau terhalang. Yang selanjutnya, pengukuran tachymetry. Menggunakan unsur-unsur seperti azimut magnetis, bacaan benang atas, bawah, sudut miring, dan tinggi alat di atas titik ikat. Pengukuran tachymetry dapat digunakan untuk pembuatan peta topografi. Selain pengukuran jarak langsung dan tachymetry, ada juga pengukuran jarak lainnya, yaitu proses metode stadia. Metode stadia merupakan pengukuran jarak optis yang menggunakan teropong dengan tiga bacaan benang, yaitu atas, benang bawah, dan benang tengah. Selanjutnya ada bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Bearing azimut adalah dua istilah yang digunakan untuk mengukur sudut dengan perbedaan pada definisi dan cara pengukurannya. Bearing adalah sudut yang dikurang dari 90 derajat yang diukur dalam kuadran tertentu berdasarkan arah mata angin. Azimut adalah sudut yang diukur dari 0 derajat hingga 360 derajat searah jarum jam dari arah utara. Bearing dan azimut dapat dikonversi satu sama lain dengan menggunakan rumus sederhana. Untuk mengonversi bearing ke azimut, Anda bisa menambahkan atau mengurangi dengan 90 derajat
atau 180 derajat tergantung pada kuadran. Dalam navigasi astro, sudut azimut diukur dari 0 hingga 180 derajat ke arah barat atau timur dari utara atau selatan. Pengukuran sudut azimut berbeda tergantung pada belahan bumi tempat pengamatan berada. Di belahan bumi utara, sudut azimut diukur dari arah utara, sedangkan di belahan bumi selatan, sudut azimut diukur dari selatan. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal adalah teodolit. Teodolit juga bisa digunakan untuk mengukur jarak, membuat garis lurus, dan bidang datar di atas permukaan tanah. Selanjutnya ada peta poligon dan situasi. Poligon adalah bangun datar dua dimensi dengan sisi lurus seperti segitiga, persegi, atau persegi panjang. Selanjutnya, peta situasi. Peta situasi adalah pemetaan suatu daerah yang memetakan unsur-unsur berupa detail alam maupun detail buatan manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.